Di game yang ketiga tadi, karena ini akan menjadi harapan terakhir untuk VL Team bisa memanjangkan nafas mereka. Terlebih lagi ini bisa menjadi harapan satu slot tiket pertama untuk segera menuju ke playoff, dan tentunya kita akan segera menyaksikan untuk di game yang keempat. Ini dia pertarungan antara VL Team dan juga Bigatron Academy. Yes, dan jawabannya akan seperti apa? Apakah ini akan menjadi tiket pertama untuk siapa yang masuk ke dalam playoff? Ya, which is Bigatron Academy kalau mereka menangkan game ini. Dan bahkan melanjutkan tradisi 3 season berarti ya kalau kayak gitu ya. Tapi apakah tradisinya akan dipatahkan oleh tim yang datang dari Open Conference bernama VL Team? Dan menurutku kalau VL Team masih bisa melakukan comeback dan 3-2, ini akan menjadi record breaker juga. Secara harfiah, record breaker. Karena rekor masih dipegang sama Bigatron Academy dengan non-stop non-stop winningnya ini. Yang dimana diberhentikan oleh tim VL. Iya, dan apakah itu akan terjadi atau tidak kan? Iya. Karena ya balik lagi mereka harus bisa untuk memaksimalkan ya team fight-nya terjadi, terutama untuk di game yang keempat, game penentuan. Sementara terpantau bagaimana dari MUI menggunakan dari segi rapture ya, penetrasi yang diincar, tapi area mid diincar kembali juga Farhan, slow HP. Ada bantuan yang didatangkan dari Nicole untungnya. Gila, itu damage-nya nggak bohong sih ya dari Sanera. Dengan emblem yang dia pakai itu ke arah assassin tadi, plus dengan killing spree juga. Bahkan tadi aku juga sempat ngelihat juga untuk Glenn di sini emblemnya support dengan tenacity. Jadi emang dicari adalah badan kedua sih setelah adanya Andy. Mengingat dengan adanya Inaya di sini ngebuat kayaknya dari Andy nggak bakal bisa survive lama kalau misalkan emang ada case di mana carry-nya bisa di-hit. Iya, dan berarti ini harus coba untuk dikalkulasikan dulu ya. Terutama posisinya dari Andy, dan wow, Pierre datang lagi, Trust Loss dihadirkan. Low HP dari Andy, untungnya masih bisa untuk kabur dulu. Ya, flicker dulu sih, tapi ya ini dia Digimon Digi. Yang tadi kita ada ngomongin masalah laning ya, udah kuat banget, tapi top lane. Oh, top lane-nya langsung dihantam. Flicker dikeluarkan juga di tangan dari Ziggs, dan bantuan yang dihadirkan dari Sanera ini ngebuat dari Ziggs-nya harus samanin posisi dulu. Ya, mereka nggak bisa asal masuk sih dengan posisinya Turtle yang udah show up kayak gini ya. Dan menurutku tetap masih keuntungan juga bagi VL Team karena ultimate dari Ziggs harusnya bisa lebih impactful lagi nih dari segi CC ataupun dari segi damage. Dan langsung aja lihat ke depan. Oh, Ziggs. Ini dia kelanjutan dari adanya VL Team melawan Bigatron Academy yang dimana tiba-tiba Pierre tumbang 3-1 dapat dari Turtle-nya VL Team. Tapi pertukarannya kurang adil dengan Sanera dapetin 2 poin kill tiba-tiba. Out of nowhere ya. Dan mungkin ini kita bisa lihat dari segi replaynya dengan adanya satu tadi engagement dari Ziggs yang ternyata masih kurang on point karena belum ada yang tumbang juga. Tapi out of nowhere tiba-tiba Fataling Kopian keluar dan ternyata ditukar dengan adanya Parhans juga. Iya, dan ditambah lagi dari VR-nya bisa ngamanin point kill ya. Tapi tentunya dengan datangnya Sanera bisa ambil double kill dan dia baik-baik aja. 3 kill langsung diambil. Iya, 3 poin kill kayak gini sih biasanya udah bikin Sanera serem ya dari awal game ya. Apalagi biasanya untuk masalah rotasi sih. Ingat, kalau Sanera udah 3 kill di awal, biasanya gold per minute itu tinggi banget. Nanti kita nggak bakalan bosan mungkin denger ada kata-kata oh, Mystic Gas langsung dikeluarkan dan kombinasinya dengan perfect match. Masalahnya di commit loh itu. Iya. Dan yang aku nggak expect adalah ternyata damage-nya cukup gitu. Walaupun belum ada satu item jadi di tangan dari Sanera ya, baru Fury Hammer dan mungkin akan menuju langsung ke arah Sky Piercer. Mengingat bahwa ya itu dia, emblemnya adalah emblem killing spree untuk di game kali ini. Ya, karena dia mau maksimalin stack dari Sky Piercers-nya juga ya kan. Tuh, tiba-tiba 2.800 golnya. Jadi jangan bosan-bosan kawan-kawan kalau ada Rizky by Codak adalah Sanera gitu ya. Iya, langsung meningkat ya. Iya, itu udah sering banget kita lihat soalnya. Iya, dan mungkin udah mulai terlihat tipis-tipis ya. Ya. Untuk di era early game seperti ini, ditambah lagi mungkin sekarang dari VL Team mungkin mereka bisa maksimalin juga ya potensi dari penggunaan Valentinanya. Terlihat memang tadi juga ada IMU Kopian ke arah Fataling, tapi ya balik lagi apakah memang bisa diambil atau tidak nih Fatalingnya. Karena balik lagi posisi dari Andy yang pastinya tidak akan membiarkan IMU Fataling yang bisa diambil sama Nicole. Ya, otomatis kayak Andy bakalan mainnya lumayan hiding dulu ya. In the bush, tapi didapetin sepertinya sama Nicole. Oh enggak, belum diambil. Flicker langsung didatangkan. Sementara dari VL Team mereka mengambil satu komunikasi untuk mundur. Karena tadi turunnya udah diambil juga sama Pierre. Untung itu masih bisa di-dose juga ya Fatalingnya dengan menggunakan Shifting Skies tadi. Jadi nggak dapat, tapi Farhans dikeluarkan kembali Farhans yang sepertinya tidak sanggup untuk menghadang damage dari ABOY. Akan terpantau harus adanya bantuan dari Inaya yang dari bawah langsung ke mid.
Ya Inaya otomatis bakalan coba untuk bantu banyak-banyak sih kalau kayak gini caranya. Karena untuk bagian frontline Big Time Academy itu udah bener-bener tebel banget. Dan berbeda dengan adanya VL Team, kita ngeliat dengan 2 kali Parhansia tumbang, jawabannya tuh bener-bener straightforward banget. Ya udah, ABOI jawabannya. Beda sama Inaya, walaupun sama-sama tank killer hitungannya, tapi range-nya kan beda. Range-nya beda ya. Dan mungkin itu yang dicari, ditambah lagi Red O'Brien tidak mengenai target Sanera yang langsung saja berhasil dihantam. Sementara kali ini Glenn yang sudah temakan banyak HP-nya, tapi untungnya Glenn masih bisa untuk survive, ada shield-nya juga. Oke, ini shutdown yang bener-bener bagus banget sih dari tim VS. Mystic Gas dan Fatal Link. Nicole masih berhasil untuk didapatkan. Ini baru buat kita bicarakan dengan ada bagus banget, tapi ternyata ditukar lebih Big Time Academy. Saneranya 3 lama kemudian, lihat bagaimana dengan tim dari Big Time Academy juga menggendong dengan kerugian Sanera yang tumbang tadi. Killstreak pecah, tapi ditukar dengan adanya carry yang hilang, Nicole juga yang hilang, ngebuat akhirnya Big Time Academy kembali lagi di atas angin dan awan. Nah ini Digimon Digi berhasil dapetin di area bottom lane-nya. Mid-nya juga langsung di-commit di tangan dari 2 pemain Bigatron Academy, yaitu ABOY dan juga Andy. Sementara mungkin kayaknya targetnya jadi udah makin maksimal lagi nih di tangan dari Bigatron Academy. Dan kayaknya VLT mereka belum punya jawaban untuk bisa mengatasi hal tersebut. Ya, dan manifestasi dengan adanya permainan Mobile Legends itu adalah permainan game berlima. Ini benar-benar dikasih tahu banget dan sangat-sangat ditunjukkan sama Bigatron Academy menurutku. Dengan 1400 goldnya, coba kita akan lihat dengan tim fight seperti apa yang mereka akan bawakan juga. Ya, apalagi dari Saneranya udah start duluan ya di area turtle-nya dan terpantau Parhas. Mulai dihentikan perfect battling. Langsung saja menciptakan momen Nicole berhasil didapatkan Mystic Gas. Menjadi kombinasi bahkan Dixie yang langsung mendapatkan double kill. Gila. Triple kill ditanya dari Sanera. Wah, itu bener-bener bagus banget dengan adanya kombinasi heavy left punch 2 kali ngebuat Sanera punya absorb power yang bener-bener gede banget, ngebuat dia survive dengan posisi tinggal 1 bar HP tersisa. Dan aku bener-bener suka banget adalah Andy dengan fake out-nya. Coba kalian perhatikan sekali lagi. Perfect match ke depan, nyangkut di situ berhenti, kan udah tiba-tiba flicker ke depan, dapat 2 orang sekaligus. Itu yang bener-bener gila banget menurutku, karena momentum seperti itu ngebuat VL Team lumayan kebingungan mau engage atau tidak. Dan otomatis dengan posisi kayak gitu mereka terpaksa untuk engage dan triple kill dari Sanera. Akhirnya menutup adanya kerugian, adanya pecah kill set tadi. Ingat, 1 poin kill tadi diamankan, tiba-tiba tumbang, ya balik lagi berarti tinggal 7 stackingannya. Tapi dapetin 3, otomatis 137. Stackingan Skyfisher yang dimiliki oleh Sanera. Dan teman-teman semuanya, coba aku ingin kalian melihat dari goldnya. Again and again Sanera leading lagi dengan 6.300 gold. Gak cuma dari farming, tapi dari segi team fight participation. Dia dapetin semuanya. Jadi tidak heran kenapa dia kaya mulu setiap ada snowball dari Bigatron Academy. Iya, ini udah snowballnya udah kerasa banget ya. Apalagi perfect match dari Andy yang ngebuat akhirnya dari Dixie nggak bisa terlalu jauh nih untuk nge-pressure balik dari Bigatron Academy ya. Terutama posisinya Digimon Digi. Coba untuk kita angkat lagi, sementara ada bantuan yang didatangkan di tangan dari Sanera. Dan ngebuat akhirnya turret di area top lane. Satu lagi berhasil untuk diambil. Hancur sudah dengan 3, berarti total dari adanya VL Team. Laningnya sudah kehilangan inner dan juga outer turretnya. Ayamnya langsung diambil oleh Nicole sekarang, tapi permasalahannya adalah siapa yang akan engage duluan. Karena melihat dengan Nicole tidak menggunakan Purify, otomatis ini tinggal adu timing aja. Apalagi nih goldnya juga udah berbedanya jauh banget ya Joji ya. Ini sekalinya kayak winning Bigatron kayak leading 8.000 ya, tapi sekalinya kalah nggak pernah kelihatan kayak waduh Bigatron kalah 2.000 gol, 3.000 gol. Enggak. Seimbang dari tadi dan di game 2 ya. Iya, dan mungkin kalau misalkan kita ngelihat dari segi game yang pertama hingga game yang keempat, nanti tadi game yang kedua yang terbilang lebih lama ya. Dan tambah lagi sekarang dari VL Team, nggak mau mereka harus coba untuk ngamanin dulu nih 3 lane mereka. Karena semua minionnya ini udah berjalan dan mereka nggak bisa buat kontes reload. Ya, dan sepertinya warisan dari season 12-13 semakin dekat di depan mata dari Bigatron Academy. Dengan Zigzag yang ternyata langsung buka shifting saya untuk menghindari adanya Andy. Wow, ini udah mulai dihindari ya, karena balik lagi sih Lordnya udah dibawain sama Bigatron Academy. Otomatis defensifnya harus lebih ditahankan lagi ya di tangan dari VL Team. Mereka harus bisa untuk ngamanin Fataling, instant kill. Nicole tertangkap. Ya, ini Fataling kayaknya udah bener tinggal dibuka aja karena ini udah dari segi fleeting time udah jadi di tangan dari Andy-nya. Jadi dia bener-bener bisa buka kapan aja. Apalagi ngeliat bagaimana engagement di area tengah sana mungkin akan lebih kacau lagi.
Satu orang menghilang dari Nicole, tapi at the very least yang paling penting adalah IMU terhadap adanya Fataling sudah menghilang berarti. Nah itu dia, jadi nggak bakal ada Fataling kopian yang bisa dikeluarkan di tangan dari VL Team. Ini akan menjadi keadaan yang serius untuk VL Team. Bagaimana mereka bisa menahan dobrakan dari Lord yang sudah mulai menghancurkan Holy Defense di area midnya. Conceal juga sudah mulai terdengar. Sementara kali ini area bottom lane yang menjadi fokus utama dari Bigetron Academy, dan sepertinya mereka tidak bisa terlalu buru-buru untuk bisa melakukan penyelesaian game yang keempat ini. Oh itu jelas, karena ngeliat dengan adanya Belerik dan juga IMU yang mungkin bisa di-copy ke arah dari Fatalingnya ya. Ini yang bikin Bigetron Academy harus main dengan teliti dan harus teliti ya pastinya. Walaupun emang keunggulan sekarang sedang diambil di tangan dari Bigetron Academy, tapi balik lagi mereka harus sangat teliti dan Hans langsung didapatkan. Terkena satu tinju yang ternyata sangat menyakitkan sekali dari Sanera. Mohon maaf, itu beda 5 level ternyata ya. Antara Parhans dan juga Sanera 40 ternyata stacking Sky Piercer-nya. Dengan item Hunter Strike ditambah lagi dengan Malefic Roar dan juga tentunya War X. Ngebuat area Parhans itu benar-benar tipis banget karena penetrasi sudah ada dan bahkan stacking Sky Piercer sudah kuat juga. Dibantu dengan Dijon Dici yang memiliki 6 poin assist. Wah ditabrak, dipaksakan lagi. Tapi MBOY berhasil menghancurkan satu turret di area mid. Sementara bottom lane-nya juga turut serta hancur. Ya, dan ini yang akhirnya ngebuat VL Team lumayan tersangkut di dalamnya. Mereka kalah poke untuk di posisi kayak gini. Mereka nggak punya hero ya kayak Digimon Digi yang bisa nembak dari jauh. ABOA yang bisa mengeluarkan adanya Mystic Gas dari jauh juga. Bahkan Sanera yang bisa in and out dengan 2 kali dash. Itu yang ngebuat VL Team bener-bener mundur banget karena mereka mainnya bener-bener setup. Ya, mereka mainnya setup dan terkalkulasi ya. Ya. Secara matang, ditambah lagi mungkin saat ini dari VL Team mereka mau tidak mau harus coba untuk lakuin defensif karena balik lagi ini adalah penentuan konsil. Segera didatangkan Glenn, terkena Thrustlock. Ada damage yang masuk begitu banyak tapi masih bisa dihindari di tangan dari Glenn. Sementara Andy langsung datang dengan perfect match yang membuat akhirnya inisiasinya semakin cepat lagi dilakukan. Andy berusaha untuk menelan damage yang begitu banyak, tapi tidak masalah karena masih ada Glenn di sana. Ya tadi Flicker sebenarnya dibuka juga ya sama Andy-nya ya, tapi kayaknya ke town juga, membuat dia akhirnya nggak bisa ngejalanin Fataling dengan optimal dan bahkan masih bisa di-dodge juga sama beberapa player dari VL Team. Tapi VL Team mereka sepertinya akan bersikukuh untuk coba kontes Lord di menit 12 ini. Ya sudah pasti ya, karena balik lagi mereka mau coba untuk balikin momennya lagi, tapi kayaknya itu resikonya besar juga ya Choji ya untuk kontes di area Lordnya. Sebenarnya sangat besar dengan bagaimana bagusnya Bigetron Academy main kiting ya. Di sini mereka bukan tipikal yang bisa fight lama-lama, tapi satu hal yang mereka dapetin adalah range. Oke, Farhan terperangkap lagi, Mystic Gun juga dikeluarkan. Lord berhasil secure tangan dari Sanera. Strombine yang ternyata berhasil digagalkan Glenn. Ya akhirnya berhasil diambil juga, ada pertukaran yang terjadi. Tapi tentunya keempat pemain dari VL Team mereka harus coba untuk bertahan. Dengan akhirnya Bigetron Academy yang akan segera melakukan inisiasi. Di 2 lane sekaligus, targetnya di arah top lane. Segera datang dari Digimon Digi. Ya ini zoning terus sih sama Andinya, karena emang yang dicari adalah targetnya dulu ya. Ngeliat dengan bagaimana cepatnya clear juga, ini masih jadi hal yang menguntungkan bagi tim VL. Namun ingat, pushingnya mereka masih belum berhenti di situ aja. Bisa dilihat bahwa damage dealt by Todak, ABOY, Digimon Digi, dan juga Sanera. Ini bener-bener ngepok dari depan dan bahkan 4 teratas dari player damage dealt tertinggi. Itu semuanya dari Bigetron Academy. Semuanya dari Bigetron Academy. Apakah ini akan menjadi sebuah penentuan momentum di tangan dari Bigetron Academy? Karena Lord sudah datang, 3 line push segera dijalankan. Bahkan Farhan berhasil didapatkan di tangan dari ABOY. Wave minion segera datang, Andy ditarget langsung dengan hadirnya Stormbine, bahkan Ziggsy setidaknya berhasil mengamankan Andy dan kembali lagi Bigetron harus mencari momennya. Ya, dan dengan permainan seperti ini otomatis ini benar-benar main trading dulu aja antar roamer. Namun melihat dengan bagaimana adanya stackingan dari Sky Piercer yang cukup baik dari Sanera, sepertinya dari Bigetron Academy masih mencoba untuk mencari curi-curi momen. Mereka nggak ngincer teamfight dari tadi. Yang mereka incer adalah quantity-nya. Satu hilang tapi mereka hidup, itu menurut mereka udah benar-benar oke banget. Apalagi dilihat dari players gold by Todaknya. Ini udah balik lagi, 4 teratas ada di tangan dari Bigetron Academy. Andy wajar, dia nggak terlalu kaya-kaya banget ya. Tapi Inaya ternyata mengejar juga dengan adanya 9.800 gold. Tapi Nicole
Fataling terbuka tadi. Sudah terbuka ya. Dari Nicole tapi ya. Tentunya itu jadi informasi yang penting karena tidak ada Fatal Link Kopian Farhan mereka lagi unstoppable. Langsung didapatkan di tangan dari Gila, Samurai dan banget. double kill. Langsung saja diambil Ziggsy menjadi korban. Tapi ternyata Ziggsy masih bisa untuk survive sementara kali ini Bigatron. Mereka langsung saja untuk commit di area mid dan bahkan Inaya berhasil untuk didapatkan juga hingga akhirnya dari Nicole tersisa sendirian dan push dilakukan di tangan dari Bigatron sehingga membuat